Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Xiao Yan melihat sosok yang muncul di kain putih karena cahaya, dan tangan Xiao Yan mengepal, dan gelombang kemarahan mulai muncul di hatinya. Orang yang diproyeksikan adalah Yue Qing. Namun, waktu Beastization tidak muncul terlalu lama. Secara bertahap, ekor ular mulai perlahan menghilang, dan digantikan oleh sepasang kaki panjang. Napas semua orang menjadi berat, menjadi lebih menarik. Seperti yang kamu lihat, item berikutnya adalah wanita dari klan ular yang tersisa dari garis keturunan Scientist of the Monster Race. Kekuatan wanita ini berada di puncak kaisar, dan dia memiliki garis keturunan klan ular murni di dalam dirinya. Tubuh, dulu ada sebuah dongeng. Setelah iblis murni dan wanita manusia ular digabungkan dengan seseorang, itu memiliki efek ajaib mengubah bakat seseorang. Adapun apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Apakah Anda tertarik dengan lot ini? Silakan mengajukan tawaran. Harga cadangannya adalah 1 juta koin roh, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 10.000 koin roh. Kata-kata juru lelang terdengar di sini. Omong kosong, jika bakat seseorang masih perlu ditingkatkan oleh seorang wanita, orang seperti ini tidak layak menjadi seorang pria. Xiao Yan memandang juru lelang, dan dia bisa mengucapkan kata-kata ini. Bakat seseorang, saya khawatir tidak akan ada wanita dengan darah manusia ular murni, dan mereka telah lama ditempati oleh orang-orang iblis. Tapi saat amarahnya berubah menjadi amarah, Xiao Yan juga tenang perlahan. Mulutnya ada di tubuh orang lain. Xiao Yan tidak bisa mengendalikan orang lain. Apalagi Xiao Yan tidak percaya bahwa bakat seseorang bisa diubah. Yang lain tidak berpikir begitu. Tidak mungkin bagi orang untuk meningkatkan bakat mereka. Sekarang ada secercah harapan. Mengapa mereka tidak berusaha untuk itu? Di samping Xiao Yan, pelayan itu sedikit gemetar ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, tetapi dia dengan cepat menutupinya. Tetapi selalu ada air mata di sudut matanya, dan dia ingin meneteskannya, tetapi tidak bisa. Di sisi lain, keluarga dan ruang VIP keluarga dan jauh lebih besar dari ruang VIP Xiao Yan, sekitar 40 meter persegi. Hanya ada 5 orang yang bisa duduk di sini. Salah satunya adalah Dan Bingning, yang lainnya adalah suami Dan Bingning Yang Feng, dan yang lainnya adalah adik Dan Bingning, dan adapun 2 orang lainnya bukanlah surga, wanita yang dikirim oleh Star City, dan M. Plus, $M adalah puncak dari 2 kaisar. Yang Feng melihat sosok yang sedang melelang, seolah-olah ada puluhan ribu jarum menusuknya di benaknya, detak jantungnya juga semakin cepat, dan keringat mengalir di dahi Yang Feng. Terkunci, cangkir teh di tangan Yang Feng jatuh langsung ke tanah dan hancur berkeping-keping. Yang Feng memeluk kepalanya dan jatuh ke tanah, seolah-olah dia sangat kesakitan. Dan Bing menatap ekspresi menyakitkan Yang Feng, dan sepertinya memahami sesuatu, dan menamparkan wajah dan dengan tamparan. Mengapa kamu tidak memberitahu saya tentang masalah penting seperti itu? Saya tidak menekankannya berulang kali. Jika ada lelang untuk seseorang di lelang ini, Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu, apa sebenarnya yang Anda lakukan. Dan Bing menatap dan rasa dingin berangsur-angsur datang ke hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dan akan benar-benar menyembunyikan masalah ini. Dan membelai wajahnya yang merah dan bengkak dan berkata dengan sedikit keengganan, bagaimana saya tahu bahwa dia akan menjadi seperti ini? Dan dia memiliki tembakan Immortal Supreme, ingatannya harus dihapus semua. Bagaimana mungkin ada residu? Aku hanya berharap suamiku baik-baik saja sekarang. Kalau tidak aku tidak akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Dan Bingning mengabaikan Dan, tetapi hanya memegang tangan Yang Feng dan berkata, jangan khawatir, aku di sisimu, aku akan melakukannya. Selalu menemanimu di sisiku, selama kamu aman dan sehat, aku rela menyerahkan segalanya. Kakak, mengapa kamu dan Tuan Muda yang tidak kembali dulu? Serahkan pada kami di sini, seorang kaisar tertinggi berkata kepada Dan Bingning. Oke, aku akan membawa suamiku kembali dulu. Kamu tetap di sini, jangan membuatku kesulitan lagi. Dan Bing menatap Dan Rod. Jangan khawatir, saudari, kami akan optimis tentang putranya, kata seorang kaisar. Dan Bing mengangguk dan mendukung Yang Feng untuk berjalan menuju ruangan. Melihat Dan Bingning dan Yang Feng yang telah pergi, dan membelai wajahnya dan berkata, seorang pria yang dibeli kembali oleh keluarga kita tidak berhak memamerkan kekuatannya di depanku. Benar-benar berpikir bahwa saudara perempuanku menikahimu, kamu tetap saja itu benar-benar saudara iparku. Jika bukan karena bakatmu, bagaimana mungkin pria sepertimu layak menjadi saudara perempuanku? Tuan, begitu juga saudara perempuan saya. Anda benar-benar mengalahkan Anda karena orang luar. Apakah Anda ingin saya mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran yang bagus? Diam untukku, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk memberinya pelajaran, maka orang yang dinikahi saudara perempuanku adalah kamu, bukan dia. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuknya? Bahkan jika kamu mengajarinya 10, kamu tidak memiliki kualifikasi. Dengan mencibir. Menurut rencana, wanita ini pasti akan memenangkanku, dan memandang 2 kaisar di belakangnya dan berkata,
jelas tidak mau menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Ruang lelang lainnya adalah tempat Zeros berada. Melihat bayangan yang diproyeksikan pada kain putih, tangan Zeros tergenggam erat, tetapi tidak mungkin dia bisa melakukan apapun. Sekarang, saya berharap harganya tidak terlalu tinggi dan Yue Qing dapat diselamatkan dengan lancar. Jika tidak, mereka hanya bisa menggunakan cara yang luar biasa. Pemimpin, itu mungkin lebih intens dari yang kita bayangkan. Lagi pula, godaan untuk meningkatkan bakat terlalu besar, dan sekarang nafsu orang-orang itu mungkin hampir pecah. Mereka membiarkan Yue Qing muncul saat ini untuk meningkatkan Yue Qing. Harga yang jelas. Saya benar-benar khawatir dana kami tidak akan cukup. Yue Ji memandang Zeros dan berkata, kali ini, kita hanya bisa pasrah pada takdir. Jika kita tidak bisa melakukannya, kita harus menunggu saudara perempuan saya datang. Kami hanya berharap kami bisa tepat waktu. Zeros memandang Yue Ji dan berkata, pelelang tinggal selama sekitar 15 menit sebelum perlahan membuka tirai. Di bawah tirai ada tempat tidur. Di tempat tidur berbaring seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih. Tidur di tempat tidur. Tampilan ini benar-benar berbeda dari pesona hanya sekarang, seperti putri tidur yang membutuhkan perawatan manusia. Dalam 10 menit, rumah lelang jelas telah mengganti pakaian Yue Qing, dan penampilan serta gaya Yue Qing benar-benar berubah. Sekarang semua orang dapat mulai menawar. Sebelum itu, saya tekankan lagi bahwa ini adalah garis keturunan lengkap dari Scientist of the Monster Race. Ini memiliki efek ajaib untuk mengubah bakat. Ini hanya satu kali. Semua orang tidak boleh melewatkannya. Juru lelang berharap Zhu Yue Qing mengulanginya lagi. 10 juta, koin roh. Begitu kata-kata juru lelang jatuh, harga yang mencengangkan dilaporkan di kamar VIP paling senior. 10 juta koin roh penuh. Harga semacam ini mungkin hanya harga yang hanya dapat muncul di depan item tingkat tinggi. Tetapi sekarang hanya satu orang dengan kekuatan di Yue Qing Kaisar yang memiliki harga tinggi 10 juta koin roh. Pada saat ini, wajah juru lelang penuh dengan kegembiraan. 10 juta ah. Biaya penanganan saja adalah 2 juta ah penuh. Tapi kalimat ini keluar, seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke pria yang terbakar nafsu asteris-asteris yang dibangkitkan oleh pelayan di depan mereka menghilang tanpa jejak pada saat ini. Dan wanita di depan mereka menjadi menawan ini adalah pesona orang mati yang tidak membayar untuk hidupnya. Dan dia terlihat murni seperti gadis di sebelah, tetapi dia masih seorang wanita, dan 10 juta koin roh sudah cukup bagi mereka untuk membeli lebih dari selusin. Wanita cantik, dan mereka secara alami tidak mau memberikan uang ini. Di ruang lelang, hati Xiaoyan tidak bisa menahan gemetar. Dia awalnya berpikir bahwa lelang ini akan menjadi pertempuran, tetapi sekarang tampaknya hanya ada beberapa orang yang berani menawar. 1 juta, Xiaoyan menghitung uangnya dan dengan ragu menyebutkan harganya. Pelayan di sebelah Xiaoyan melihat bahwa Xiaoyan benar-benar mengutip harganya, dan kehangatan di hatinya menghilang dengan tenang. Baru saja, Xiaoyan dengan adil menuduh pelelangan perilaku semacam ini, tapi sekarang dia tidak bisa menahannya. Itu bukan karena itu, ular itu terpesona. Xiaoyan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan pelayan itu, tetapi bahkan jika Xiaoyan tahu tentang Xiaoyan, dia tidak akan menjelaskan apapun. 101 juta, tepat saat Xiaoyan mengutip, seseorang dengan cepat menaikkan harganya. Xiaoyan pada dasarnya bisa menebak bahwa Zeros menaikkan harganya. Tapi segera, suara lain terdengar, 15 juta. Kali ini dan, yang mengajukan penawaran, wanita bernama Yue Qing ini adalah aset penting baginya untuk mendapatkan akses ke Zeros. Dia tidak ingin melakukannya dengan mudah. Menyerah. Tuan muda, tidak. Jika harganya sangat tinggi sekarang, maka saya khawatir, kata Kaisar tertinggi puncak. Tidak masalah. Jika kita tidak bisa mendapatkan Skyfire, maka biarkan saudara ipar saya pergi dan ambil. Anda hanya perlu bekerja sama dengan saya di depan saudara perempuan saya. Kami tidak punya cukup uang. Kakakku pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan Skyfire. Yang Feng, dia tidak bisa melepaskannya. KKM, Om pergi berpetualang sendirian, kata dan dengan seringai di sudut mulutnya. Namun, situasi Yang Feng sangat buruk sekarang, jika Yang Feng mati. Jika dia mati, lupakan saja. Bagaimanapun, keluarga dan saya membelinya hanya karena bakatnya. Jika dia meninggal, itu berarti dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota keluarga dan saya. Dengan kekuatan keluarga dan kami, kita akan melepaskannya. Kakakku sudah cukup untuk menemukan seorang pria. Aku khawatir akan ada banyak pria yang mau menikahi adikku saat itu, dan tidak peduli. Namun, kalimat ini membuat dua kaisar di belakangnya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jika Dan Bingning mendengar kalimat ini, saya ingin tahu apakah Dan Bingning akan menamparnya sampai mati secara langsung. Tapi Dan tidak bahagia lama, dan sebuah suara terdengar lagi. Saya akan membayar 50 juta, jika ada yang mau membayar harga lebih tinggi dari ini, maka saya rela menyerah. Sebuah kalimat dikirim ke setiap ruang VIP melalui mikrofon, tetapi tidak ada yang berani terus menaikkan harganya. 50 juta, 5 kali penuh. Siapa itu? Seorang tiran lokal.
yang sebenarnya membayar harga setinggi itu. Kami meminta verifikasi modal. Saya tidak percaya bahwa seseorang di tanah kerusuhan bersedia membayar 50 juta untuk membeli gadis seperti itu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba memasuki semua kamar VIP. Segera beresonansi, apakah ini jelas kutipan acak, 50 juta, apakah mereka pikir ini permainan angka? Verifikasi modal, verifikasi modal, verifikasi modal. Semakin banyak VIP menjadi tidak puas, tetapi nafsu mereka belum terpuaskan, tetapi sekarang beberapa orang membuat masalah, yang membuat mereka sudah tinggi dan tinggi. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Sekarang sejak seseorang pertama kali mengusulkan untuk memverifikasi modal, lalu mereka hanya menambahkan bahan bakar ke api. Selama mereka dapat memeriksa apakah ada masalah dengan dana orang itu, mereka dapat memulai lelang lagi, dan mereka setidaknya memiliki kesempatan. Diam, juru lelang tiba-tiba berkata setelah mendengarkan suara-suara dari tempat yang berbeda. Meskipun rumah lelang memiliki konten verifikasi modal, kami telah menghubungi VIP tentang permintaan Anda. Dia memiliki cukup dana untuk membayar 50 juta, dan lelang ini valid. Jika ada yang berani mengajukan keberatan lagi, maka jangan salahkan kota Tianxing kami karena tidak melakukan hal-hal sesuai aturan. Lelang akan berlanjut, jika ada yang mau menawar lebih dari 50 juta, maka silakan menawar. Ketegasan juru lelang tiba-tiba membuat semua orang diam. Tuhan, tidak ada yang berani tidak memberikan cincang swajah. Jadi meskipun ada 10.000 atau 10.000 orang di hati mereka yang tidak menginginkannya, mereka harus menerimanya. Tentu saja, mereka juga mulai berspekulasi, siapa yang seperti tiran lokal. Tawaran pertama 10 juta, tawaran kedua sebenarnya mencapai 50 juta. Di ruang lelang, Xiaoyan jelas tenggelam dalam pikirannya, 50 juta sudah di luar toleransi Xiaoyan, jadi Xiaoyan harus menyerah. Tetapi dia juga tahu bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Aku khawatir Zeros mereka tidak akan menyerah, mereka tidak boleh memiliki uang, dan dalam hal ini mereka pasti akan menggunakan cara yang tidak tepat. Pergi dan periksa, siapa yang menawarkan harga ini, dan berkata kepada seorang kaisar di sebelahnya, tetapi dan telah menahan banyak kali ini, untuk mengetahui siapa yang dapat menawar puluhan juta, bahkan dan harus memperhatikannya, orang seperti itu pasti bukan orang dari tanah huru-hara, jadi sangat mungkin mereka adalah orang dari luar tanah huru-hara seperti mereka. Oke, saya akan segera menyelidiki. Tetapi Tuan, kali ini, saya pikir kita masih berada di halaman yang sama. Latar belakang pihak lain mungkin lebih kuat dari yang saya kira. Jika kita tidak peduli, kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian besar. Masalah. Aku punya pendapat sendiri tentang masalah ini. Kamu tidak perlu berbuat lebih banyak. Dan bukan orang bodoh, dia tidak mungkin tidak menyadari pertanyaan yang begitu jelas. Di sisi lain, Zeros melihat meja di depannya dan meninju meja. Meja di depannya segera hancur, dan niat membunuh Zeros keluar. Laki-laki benar-benar binatang dengan tubuh bagian bawah. Dia rela menghabiskan begitu banyak uang untuk seorang wanita. Baiklah, saya akan memberitahu Anda bagaimana rasanya memiliki seorang wanita tetapi Anda tidak dapat menikmatinya. Kapten, tenang, kali ini benar-benar di luar dugaan kita. Saya pikir kita harus menunggu saudara perempuan saya datang. Saya tidak boleh meninggalkan Yue King karena temperamen saudara perempuan saya untuk melindungi kekurangannya. 50 juta, Yue King membuat kesepakatan. Siapa di balik layar, Yue King, yang awalnya dianggap sebagai produk terpanas dalam pelelangan ini, telah menjadi salah satu dengan kompetisi paling langka. Tawaran orang misterius itu jauh lebih tinggi dari yang diharapkan semua orang. Lelang keluar bahkan tanpa mengerutkan kening. Dan banyak juru lelang juga penasaran tentang identitas penawar misterius, yang sangat kaya. Namun, mengenai identitas VIP misterius, nada rumah lelang sangat ketat, dan tidak ada yang tahu berita mereka. Selanjutnya, barang-barang perlahan-lahan diundang ke meja lelang. Beberapa di antaranya dijual lebih dari 10 juta yuan, dan bahkan beberapa barang melebihi 30 juta yuan, tetapi tidak ada barang yang bernilai lebih dari 10 juta yuan. Setelah membaca harga Yue King, ada dua item yang Xiaoyan juga tertarik. Tapi Xiaoyan merasa nilainya melebihi kenyataan, dan akhirnya memilih untuk menyerah. Waktu berlalu, dan akhirnya, sudah waktunya untuk 3 item terakhir. 3 item terakhir tidak muncul di daftar item lelang sebelumnya, tetapi semua orang tahu bahwa nilai dari 3 item terakhir ini jelas tidak rendah. Ada 3 macam pohon purba di dunia ini, yang ketiga adalah pohon bodhi purba, dan yang kedua adalah pohon buah kehidupan. Pohon purba yang pertama juga tercatat dalam kitab-kitab kuno yaitu pohon buah ginseng. Menurut legenda, pohon buah ginseng berbentuk manusia, dan jika ada kesempatan buah ginsengnya mungkin memiliki pohon dan manusia, kehidupan yang sama. Tetapi dunia ini penuh dengan hal-hal aneh. Juru lelang tidak secara langsung mengetahui apa ketiga item itu, melainkan sekumpulan kata-kata yang tidak penting. Xiaoyan mengerutkan kening. Xiaoyan bukan orang pertama yang mendengar tentang 3 jenis pohon ini. Murong Qingyun telah memperkenalkan mereka dalam pelelangan aliansi hitam. Pohon buah-buahan dijual dengan harga tinggi. Akan ada 3 jenis pohon kuno pohon.
Walaupun pohon buah ginseng tidak terserang, berarti pohon buah ginseng akan segera muncul, dan yang kami lelang kali ini adalah daun yang diduga pohon buah ginseng. Jenis daun ini sudah kami uji, dan tidak ada cara untuk menghancurkan mereka dengan keterampilan bertarung. Dan mengandung nafas kehidupan yang kaya, apakah itu api atau direbus, itu tidak akan berubah. Yang terpenting adalah daun ini dan pohon buah ginseng yang legendaris. Sangat dekat, urat-urat daunnya nyambung. Jika daun ini benar-benar daun dari pohon buah ginseng, maka ketika pohon buah ginseng itu lahir, daun ini mungkin dapat memimpin. Tentu saja, jika itu bukan pohon buah ginseng, daun jenis ini juga sangat ajaib. Jika Anda dapat menemukan tubuh utama, Anda akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga, kata juru lelang kepada semua orang. Di sini, botol giok transparan diambil oleh pelayan, dan daun hijau dapat dilihat di botol giok, hijau dan menetes. Keberuntungan semacam ini, kami tidak dapat menjamin apapun. Alasan mengapa itu adalah salah satu dari 3 barang paling berharga adalah karena kami memiliki probabilitas 70% bahwa itu adalah daun pohon buah ginseng. Harga cadangan kali ini adalah 0, tidak ada batasan untuk setiap kenaikan, kata juru lelang dengan ringan. Ada total 3 daun jenis ini, yang diambil oleh seorang kaisar di kota Tianxing secara tidak sengaja. Meskipun mereka hampir yakin bahwa itu adalah daun dari pohon buah ginseng, tetapi pohon buah ginseng benar-benar terlalu berharga, dan jumlah kemunculannya di benua penciptaan sangat kecil. Hampir tidak ada yang bisa memastikan bahwa itu adalah pohon buah ginseng. Karena itulah mereka memilih untuk mengirim daun ini ke daratan. Pada saat itu, pasti akan ada orang seperti fosil hidup yang akan mengidentifikasi apakah itu daun dari pohon buah ginseng. Pada saat itu, mereka juga dapat menemukan ginseng tersebut, pohon buah-buahan pada waktu itu, meskipun buah ginseng mungkin tanpa bagiannya, tetapi daun pohon buah ginseng ini masih bermanfaat, yang mengandung nafas kehidupan yang kaya. Hanya dengan menciumnya memberikan perasaan menyegarkan bagi orang-orang. Jika ada cukup daun pohon buah ginseng untuk perendaman jika teh, saya khawatir budidaya mereka juga akan sangat meningkat. Xiao Yan melihat daun di meja lelang, dan ada sedikit warna berapi-api di matanya saat itu. Di planet biru itu, pohon buah ginseng ada dalam mitos dan sangat berharga. Tapi sekarang Xiao Yan merasa bahwa nilainya jumlah pohon buah ginseng di dunia ini pasti tidak akan sedikit. Tak satu pun dari ketiga pohon kuno itu bukanlah harta karun di antara harta karun. 1 juta, setelah berpikir sejenak, Xiao Yan langsung menaikkan harga daun ini menjadi 1 juta. Bagaimanapun, uang hanyalah hal eksternal bagi Xiao Yan, dan Xiao Yan berpikir bahwa daun ini sepadan, jadi Xiao Yan tidak akan ragu dan langsung membuang nilai 1 juta pada daun ini. 1,5 juta. Tapi begitu suara Xiao Yan jatuh, ada suara yang melampaui kutipan Xiao Yan. Meskipun rumah lelang tidak mengkonfirmasinya, daya tarik pohon buah ginseng membuat banyak orang rela mengambil risiko. Risiko ini, selama daun berhasil diperoleh, mereka akan memiliki kesempatan ekstra ketika pohon buah kehidupan muncul. Xiao Yan tertegun untuk sementara waktu, dan tidak terus mengikuti harganya. Meskipun ini hanya sehelai daun, nilai dibaliknya cukup banyak, dan jelas tidak lebih rendah dari harga transaksi banyak item sebelumnya. Hanya dalam beberapa saat, harga daun ini naik menjadi 10 juta yuan dengan lancar. Bahkan jika Xiao Yan tidak peduli dengan uang, dia masih memiliki kebencian di hatinya. Jika daun ini benar-benar bukan daun pohon buah ginseng, itu akan sepadan dengan biayanya, tidak ada pengembalian. Berjudi, Xiao Yan menghela nafas dan mengutip harga, 20 juta. Xiao Yan telah menggandakan nilai 10 juta koin roh. Pada saat ini, pelayan di sebelah Xiao Yan tercengang, ini adalah 20 juta, dan orang ini dibuang. Anda harus tahu bahwa sebagai komoditas yang dipertukarkan secara pribadi, harga yang dipertukarkan oleh seorang wanita seperti mereka hanya antara beberapa juta koin roh. Tetapi Xiao Yan tidak tahu tentang pelayan ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, ya. Tapi Xiao Yan lebih suka menghabiskan 20 juta untuk masalah yang belum ditentukan daripada menghabiskan $1 untuk wanita ini. Ini membuat pelayan merasa sangat tidak yakin. Apakah dia benar-benar tidak cukup cantik, tidak peduli bagaimana dia adalah kecantikan kelas 1, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini jika kekuatannya tidak terlalu rendah. Tidak masalah berapa banyak uang yang saya habiskan untuk hal-hal yang menurut saya berharga. Tetapi saya tidak ingin berbuat lebih banyak untuk hal-hal yang menurut saya tidak berharga. Xiao Yan tampaknya memperlakukan dirinya sendiri dan sekarat. Pergi dan bayar untuk saya. Saya pikir transaksi ini harus dikreditkan kepada Anda. Xiao Yan menyerahkan kartu kepada pelayan. Xiao Yan percaya bahwa tidak ada yang mau berdebat dengannya, dan itulah masalahnya. Pelayan itu menjawab dengan kaget dan berjalan keluar. Segera, botol giok berisi daun dikirim ke Xiao Yan. Xiao Yan melihat daun itu dan mengeluarkannya tanpa ragu-ragu. Apa yang dibawa daun itu ke Xiao Yan adalah semacam perasaan sejuk sangat nyaman, dan suasana hati yang terburu-buru tampaknya berangsur-angsur menghilang karena daun ini. Luar biasa, apakah itu daun pohon buah ginseng atau tidak?
setidaknya itu sepadan dengan harganya. Xiao Yan meletakkan daun di tengah botol giok dan memasukkan daun ke dalam botol giok. Xiao Yan juga melihat maju ke apa dua item terakhir. Apa? Meskipun ada jejak Skyfire, Xiao Yan hanya bisa merasa lega ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Final kedua ini adalah keterampilan bertarung jiwa dari peringkat abadi. Kata-kata samar juru lelang terdengar, dan penonton menahan napas. Ada beberapa keterampilan bertarung jiwa, apalagi peringkat abadi. Keterampilan bertarung jiwa, itu adalah komoditas populer yang tidak akan muncul selama beberapa dekade, dan setiap kali kemunculan soul fighting skill akan menimbulkan persaingan. Keterampilan bertarung jiwa adalah keterampilan bertarung yang paling ajaib dari semua keterampilan bertarung, karena keterampilan bertarung jiwa adalah keterampilan bertarung yang paling bisa mengabaikan pertahanan, dan mereka juga tiba-tiba dan sulit untuk dijaga. Pada saat ini, hati Xiao Yan tampaknya menjadi bersemangat tentang keterampilan bertarung jiwa dari peringkat abadi. Bukankah keterampilan bertarung peringkat abadi yang kurang? Jika dia bisa mendapatkan keterampilan bertarung tingkat abadi ini, maka kekuatan Xiao Yan juga akan meningkat banyak. Tetapi pada dasarnya tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mendapatkan keterampilan bertarung ini. Lagi pula Xiao Yan tidak memiliki cukup koin roh di tubuhnya sekarang. Xiao Yan menghabiskan banyak koin roh pada daun pohon buah ginseng sebelumnya. Lelang memang yang paling menyebalkan, tapi sepertinya aku telah menemukan gandum terbesar. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Mencari telinga gandum terbesar, pelayan itu sepertinya mendengar suara Xiao Yan. Dengan nada penasaran, ini adalah pertama kalinya seseorang membandingkan pelelangan dengan menemukan telinga gandum. Xiao Yan tidak keberatan dengan kata-kata pelayan itu, tetapi menjelaskan, ada seorang bijak yang meminta murid-muridnya pergi ke ladang gandum untuk menemukan bulir gandum terbesar di ladang jagung. Murid-murid itu berjalan di antara bulir gandum, dan mereka melihat beberapa bulir gandum yang lebih besar tiba, tetapi mereka membuangnya tanpa ragu-ragu. Karena mereka percaya bahwa hari-hari mereka di ladang jagung masih panjang, dan mereka pasti akan menemukan bulir gandum yang lebih besar nanti, menemukan bahwa tangan mereka kosong, bahkan tidak ada satupun gandum. Xiao Yan menjelaskan. Om, kalau begitu kamu adalah beberapa orang lain yang telah mengambil bulir gandum yang lebih besar, tetapi menemukan bulir gandum yang lebih besar di depanmu, tetapi kamu tidak bisa membuang bulir gandum di tanganmu untuk mendapatkannya. Seseorang dengan gandum yang lebih besar. Pelayan itu memandang Xiao Yan dan bertanya. Ada senyum masam di sudut mulut Xiao Yan dan berkata, saya benar-benar menginginkan keterampilan bertarung jiwa ini, tetapi setidaknya saya sudah memiliki telinga gandum di tangan saya, dan saya tidak dapat menjamin bahwa telinga gandum di tangan saya. Tanganku benar-benar lebih baik dari itu. Telinga gandum. Sekarang setelah Anda melakukannya, jangan menyesalinya, tidak peduli bagaimana Anda memilihnya, itu yang paling penting. Jika Anda melewatkan keterampilan bertarung jiwa, Anda mungkin mendapatkannya lagi. Tetapi hanya ada satu daun pada buah ginseng pohon. Jika Anda kehilangannya, Anda akan kehilangannya lagi. Tidak ada kesempatan untuk mendapatkannya. Jadi Xiao Yan sangat percaya pada pilihannya. Kerumunan terus berdebat dan harganya terus meningkat. Xiao Yan perlahan menyesap teh di atas meja, tanpa jejak sakit hati. Setelah mengalami banyak hal, hati Xiao Yan juga hancur. Benar-benar tenang, saya tidak Tuhan, semua keberuntungan tidak akan menimpa saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah membuat pilihan yang tepat di masa kritis. Dan sekali Anda memilih, Anda tidak akan menyesalinya. Pembantu itu memandang Xiao Yan dengan santai, dia mulai meragukan kata-kata Xiao Yan. Apakah Xiao Yan benar-benar peduli dengan keterampilan bertarung ini? Tidak ada yang bisa melihat bahwa Xiao Yan peduli. Sungguh pria yang aneh, pelayan itu memandang Xiao Yan dan memberikan evaluasi di dalam hatinya. Orang yang dapat melihat hal-hal yang mereka idamkan mengalir di depan mereka adalah orang bodoh atau orang yang benar-benar memiliki keberanian dan kebijaksanaan yang cukup. Xiao Yan jelas bukan yang pertama. Lalu Xiao Yan pasti yang terakhir. Pada akhirnya, keterampilan bertarung jiwa tingkat abadi ini dijual dengan harga hampir 40 juta yuan. Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut. Bayangan menit 1000 kaki yang dia latih juga merupakan keterampilan bertarung kelas abadi. Tetapi di tempat yang buruk di Lingzhou, harga transaksinya bahkan tidak 10 juta, jadi masih tenang ini awalnya diberikan kepada Xiao Yan untuk membayar Xiao Wanxing. Tetapi di tanah yang rusuh ini, keterampilan bertarung tingkat abadi seperti itu benar-benar dihargai 40 juta. Yang merupakan perbedaan dunia. Namun, Xiao Yan hanya menyesali bahwa dia tidak berhenti pada keterampilan bertarung tingkat abadi ini, tetapi akan menunggu harta terakhir dalam pelelangan, yaitu harta nyata yang dapat menarik semua orang, yaitu Tianhuo. Ruang lelang tempat Purple Rose berada, setelah penyesuaian yang lama, suasana hati Zi-Rose berangsur-angsur stabil. Orang yang membeli dengan ringan terlalu misterius, dan uang mereka jauh di luar kemampuan mereka untuk menanggung. Tidak banyak orang seperti itu di benua ini. Tetapi Zi-Rose tidak hanya ingin menonton rekan senegaranya. Saudara perempuannya dimanjakan oleh laki-laki, dan sejak kembalinya orang suci dan kemunculan saudara perempuannya,
klan iblis juga memiliki keinginan yang samar untuk kembali ke daratan. Sekarang klan iblis interior telah secara bertahap menetap, dan kali ini, apakah karena mereka memiliki seseorang di latar belakang, mereka tidak lagi sendirian kali ini. Bahkan jika mereka adalah kekuatan terkuat, mereka harus bertarung. Yueji, pergi dan cari tahu siapa orang misterius yang membuat tembakan itu. Jika kamu bisa, orang ini tidak akan mau meninggalkan tempat kerusuhan hidup-hidup. Zeros menatap Yueji dan berkata, rumah lelang menjaga kerahasiaan informasi pelanggan, tetapi saya pikir tidak peduli seberapa ketat kerahasiaannya. Saya akan mendapatkan informasinya, kepala tim dapat yakin, kata Tsukihime. Tapi kepala, jika lawan benar-benar dari lingkaran itu, aku khawatir kita tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan mengandalkan kekuatan kita, kecuali kakak perempuan itu sendiri, kata Yue Qian. Bukan hanya kita yang mengincar daging gemuk ini, orang yang bisa dengan mudah mengambil 50 juta pasti memiliki banyak harta di tubuhnya. Ini masih tempat kerusuhan. Saya percaya banyak pria di sini tidak dapat membantu. Tapi perlakukan dia. Jika kita bergerak, maka kita akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Selama kita bertahan sampai adikku tiba, semuanya bisa diselesaikan. Kata-kata Zeros langsung membuat mereka nyaman. Saya percaya semua orang sangat menyadari barang di bawah ini. Ini adalah keberadaan yang tak ternilai harganya. Umumnya, orang yang memiliki barang ini tidak akan dengan mudah melelangnya. Namun, hari ini, saya akan memindahkannya ke kota Tianxing. Pergi ke pelelangan meja, yaitu, pada saat ini, suara lelaki tua itu datang dari meja lelang. Tianhuo, kata sederhana telah menarik hati banyak orang. Setiap jenis Tianhuo yang muncul di daratan akan menarik pengejaran banyak orang, terutama untuk apoteker. Tianhuo adalah apa yang telah mereka kejar sepanjang hidup mereka. Jika itu pada tingkat yang sama dari apoteker, ramuan yang dimurnikan oleh pemilik api langit akan lebih baik daripada pemilik api biasa yang memurnikan ramuan. Jadi bukan tidak mungkin api langit muncul, naga bertarung dan darah mengalir ke sungai. Dan sekarang bukan tidak mungkin, lelang Skyfire yang muncul di sini hanyalah permulaan. Adapun siapa yang bisa memenangkan Skyfire di sini, hanya kehendak Tuhan. Kali ini, api langit adalah api hantu ke-11 dalam daftar api langit. Adapun efek apa yang bisa ditimbulkan oleh api langit semacam ini, saya khawatir hanya ketika Anda menjadi penguasa api langit secara alami akan tahu. Tapi, Skyfire peringkat nomor 1 dalam daftar 11, hanya beberapa kata ini, saya yakin Anda harus memahami nilainya. Saya tidak punya banyak omong kosong, harga cadangan Skyfire ini adalah 50 juta, minimum adalah 20 pil obat kelas 6, dan 5 adalah 7. Untuk pil obat, jika itu adalah koin roh, harganya harus dinaikkan tidak kurang dari 1 juta koin roh setiap kali. Jika itu adalah pil obat, seharusnya tidak kurang dari pil obat kelas 6. Adapun keterampilan bertarung, itu tidak boleh lebih rendah dari keterampilan bertarung kelas abadi. Kata-kata juru lelang memasuki telinga semua orang, dan Xiao Yan tidak bisa menahan nafas. Alkimia saya sendiri baru saja mencapai peringkat keempat, tetapi harga yang diminta orang ini terlalu tinggi. Pil obat peringkat ke-6, ramuan obat ke-7, jangan berada di tempat kerusuhan ini. Bahkan di seluruh benua, hanya ada satu sedikit yang bisa diambil. Adapun keterampilan bertarung peringkat abadi, 1 atau 2 baik-baik saja. Tetapi di sini, 1 keterampilan bertarung peringkat abadi diperlukan untuk setiap harga tambahan. Bukankah ini hanya merampok? Tetapi memikirkan nilai api langit, Xiao Yan merasa bahwa nilai api langit memang sepadan dengan harganya, dan api hantu yang dalam ini mungkin diperoleh oleh seseorang di tempat yang rusuh. Saya tidak ingin melelang di tempat ini, tempat yang buruk jika saya pergi ke kota besar untuk melelang, harganya akan berkali-kali lipat lebih tinggi. Ketika kata-kata juru lelang jatuh, seluruh lelang berangsur-angsur menjadi sunyi. Orang-orang ini tahu bahwa tidak sulit untuk dapat mengambil barang itu. Kuncinya adalah apakah mereka memiliki kemampuan untuk membawa api langit menjauh dari sini. Jika tidak, pada saat itu, Anda tidak hanya akan kehilangan uang, tetapi Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda. Terlebih lagi, menunggu kelinci pada saat itu bukanlah hal yang buruk. Anda tidak perlu membayar sepeser pun, dan Anda dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan Skyfire, tak terhingga, Jeong. Untuk keheningan seluruh pelelangan, Xiao Yan secara alami tahu bahwa ini bukan kota Roh Kudus. Selama Anda mendapatkan barang di kota Roh Kudus, selama Anda tidak meninggalkan kota Roh Kudus, barang itu bisa pada dasarnya menjadi milikmu. Itu ada di belakangmu, akan ada seluruh pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus untuk mendukungmu. Bahkan Raja Abadi tidak akan bisa mengambil apa yang menjadi milikmu. Tapi ini berbeda, selama kamu meninggalkan Tianxing kota, akan ada sekelompok serigala lapar, menghantui Anda, menatap Anda, sampai harta di tangan Anda diambil. Tidak ada yang mau menjadi musuh publik. Orang-orang ini tidak ingin menjadi burung pertama dan memanfaatkannya. Xiao Yan sedikit kecewa. Jika tidak ada yang mau membayar untuk mengeluarkan api surgawi ini dari sini, maka diperkirakan pemiliknya api surgawi akan menunggu semua orang untuk bubar, akan pergi.
kali ini perbedaan Xiao Yan tidak mampu. Xiao Yan masih tertarik dengan Skyfire yang abadi ini. Skyfire ini berbeda dengan Skyfire yang Feng. Skyfire yang Feng sudah memiliki pemilik, dan Xiao Yan tidak akan didambakan karena orang lain memiliki Skyfire. Tetapi pada saat itu, jika orang-orang di tanah yang rusuh saling membunuh, maka api langit akan menjadi sesuatu tanpa pemilik. Xiao Yan hanya dapat mengambil api langit dengan memanfaatkan kekacauan, dan Xiao Yan juga dapat memiliki hati nurani yang bersih di tempat kerusuhan ini. 51 juta. Tepat ketika Xiao Yan kecewa, seseorang akhirnya mulai mengambil tindakan setelah menimbangnya. Nilai Tianhuo jauh melebihi imajinasi semua orang. Bahkan jika dia tahu bahwa akan ada krisis besar di masa depan, ada juga orang-orang yang mulai mengambil tindakan dengan kebetulan di hati mereka. Xiao Yan juga sedikit gembira ketika dia melihat ini. Tetapi pandangan waspada secara bertahap muncul di hati Xiao Yan. Orang lain tidak mengambil tindakan apakah itu daun pohon buah ginseng di produk akhir atau keterampilan bertarung jiwa, maka mungkin tujuan mereka akan menjadi hal terakhir. 70 juta. Suara yang membungkam semua orang terdengar lagi, dan firasat buruk Xiao Yan akhirnya menjadi kenyataan. Itu benar, sumber suara ini bukan orang lain, tetapi tiran lokal besar yang membeli Yue King dengan harga tinggi. Setelah keheningan, tiran lokal besar akhirnya mengajukan tawaran lain, dan semua orang mendengar suara ini dan terdiam lagi. 80 juta. Tapi segera, seseorang menawarkan harga lebih tinggi dari 70 juta tanpa ragu-ragu. Xiao Yan secara bertahap mengerti setelah berpikir singkat, ada nafas, karena kamu kaya, oke, biarkan kamu berdarah, tapi lihat betapa bangganya kamu. Meskipun dia tahu bahwa orang yang membuat tawaran acak telah melebihi batas atas jumlahnya, pelelangan tidak menghentikannya. Anda harus tahu bahwa untuk setiap 10 juta yuan, pendapatan lelang akan meningkat 2 juta. Mengapa mereka harus berhenti? Hal yang baik seperti itu. 90 juta, tiran lokal besar itu tidak terburu-buru dan terus menaikkan harganya menjadi 10 juta. 100 juta, seseorang akhirnya diprovokasi oleh tiran lokal besar ini. Kamu luar biasa, karena itu masalahnya, aku menaikkan harganya menjadi 100 juta dan membuatmu berdarah. Xiao Yan menghela nafas. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tiran lokal tidak memiliki IQ sama sekali? Kekuatan ini diperkirakan akan dibayangi. 100 juta lebih dari batas atas saya. Untuk membayar 100 juta, saya perlu membayar biaya penanganan 20 juta, jadi saya akan membayar 100 juta, tetapi Anda dapat membayar biaya penanganan 20 juta. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk menolak, membayar biaya penanganan, tetapi tolong kumpulkan dana 120 juta sesegera mungkin. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menanggung tanggung jawab membuat kutipan palsu. Tapi kalimat ini membuat setiap orang memiliki keinginan untuk memarahi ibu mereka. Pemerasan terang-terangan, pemerasan di siang bolong. 100 juta, biaya penanganan adalah 20 juta, bahkan mungkin tiran lokal tidak memiliki cukup dana ketika dia mengutip 90 juta, tetapi sekarang dia telah mengetuk 20 juta dari orang lain untuk membayar biaya penanganan. Karena dia memiliki dengan keyakinan mutlak, itu kekuatan tidak memiliki cara untuk membayar dana 120 juta. Bahkan jika ada puluhan juta orang yang tidak mau, mereka harus menerimanya. Jika tidak, kutipan palsu akan menyinggung semua orang. Itu akan menjadi musuh yang tangguh, pikir Xiao Yan dalam hati, dan pada saat yang sama Xiao Yan menjadi semakin penasaran dengan identitas tiran lokal itu. Dalam keadaan normal, untuk pelelangan, kebanyakan orang akan memilih untuk menyerah bahkan dalam menghadapi hal-hal favorit mereka ketika dana tidak cukup. Lagi pula, jika harganya salah, konsekuensinya akan sangat serius. Tetapi ini tidak kasus dengan tiran lokal misterius ini. Ketika dia menawar 90 juta, dia sebenarnya akan membayar 118 juta. Dananya tidak cukup. Tetapi ketika seseorang menawarkan 100 juta, dia berinisiatif untuk membayar. Menarik, pihak lain berada di bawah tekanan keuangan, dan hanya memilih untuk bekerja sama secara gratis, dan memberikan 20 juta dengan sia-sia. Bahkan Xiao Yan harus mengagumi pikiran seperti itu. Pada akhirnya, kekuatan yang melaporkan 100 juta hanya dapat membantu orang lain membayar 20 juta dalam biaya penanganan, tetapi kebencian di hati mereka telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah lelang ini, mereka pasti akan menemukan tiran lokal itu. Ya, jika ini akun tidak jelas, saya khawatir mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala di tempat kerusuhan ini. Besok, akan ada pertunjukan yang bagus. Xiao Yan melihat keluar dengan ekspresi serius di wajahnya. Karena pelelangan diatur pada malam hari, ketika pelelangan berakhir, hampir larut malam, dan banyak orang enggan meninggalkan kota Tianxing saat ini, dan mereka juga tidak mau meninggalkan kota yang lembut ini. Ketika Xiao Yan berjalan keluar dari ruang lelang, dia melihat banyak orang berjalan menuju kamarnya dengan pelayan yang membawa mereka ke sini, dengan senyum jahat di wajah mereka. Ada banyak orang yang datang ke sini tetapi bahkan belum memotret satu barang pun. Dalam hal ini, mereka tidak keberatan menghabiskan uang untuk wanita di depan mereka, dan mereka bisa menjadi pelayan di sini. Mereka awalnya adalah produk dari lelang ini satu,
sekarang setelah minatnya belum berakhir, dan integritasnya larut malam, ada baiknya melakukan sesuatu. Xiao Yan kembali ke kamarnya sendirian, dan musuh yang paling menakutkan adalah musuh yang tidak dikenal, terutama tiran lokal. Xiao Yan pada dasarnya tidak memiliki berita. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu, yang dianggap terkenal di daratan, akan benar-benar muncul di tempat kerusuhan. Ketika Xiao Yan kembali ke kamar, dia menemukan bahwa tiba-tiba ada seseorang di kamar Xiao Yan, adalah senyum di wajah Xiao Yan. Melihat orang ini, Xiao Yan memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Apa yang dia harapkan benar-benar datang. Mengapa Xiao Yan tidak senang, berdiri di depan Xiao Yan? Om itu Tang Wuxin yang datang ke tempat kerusuhan saat Xiao Yan pertama kali datang. Kenapa kamu di sini? Kamu masuk ke sini. Bukankah kamu seharusnya berbaring di tubuh wanita itu sekarang? Xiao Yan memandang Tang Wuxin dan berkata, berpikir bahwa ketika dia pergi ke tempat kerusuhan, Tang Wuxin sebenarnya ingin menemukan seorang gadis, tapi dia setelah dipukul mundur oleh Sangguan Yulong. Sekarang Tang Wuxin muncul di sini. Bagaimana dia bisa membiarkan gadis yang diatur oleh kota Tianxing pergi? Saya juga berpikir, tapi sekarang saya sangat miskin, sehingga saya bahkan tidak mampu membeli saudara perempuan. Mengapa Anda tidak meminjamkan saya daun? Anda menghabiskan puluhan juta untuk membeli daun. Toh saya saudaramu, kamu jangan beri aku 1 atau 200 juta, jangan mengira aku saudaramu. Tang Wuxin melingkarkan tangannya di bahu Xiao Yan dan berkata. Setelah Xiao Yan mendengar ini, wajahnya berkedut hebat, dan dia langsung menendang pantat Tang Wuxin. Orang ini menganggap dirinya sebagai mesin ATM. Jika dia memiliki 1 atau 200 juta, dia tidak akan melewatkan begitu banyak hal. Apalagi, sebagai sejauh menyangkut hubungannya dengan Xiao Yan. Bahkan jika Xiao Yan memiliki puluhan miliar, dia tidak akan meminjamkannya sepeser pun. Namun, Tang Wuxin tampaknya telah merasakan gerakan Xiao Yan sejak lama, menghindari tendangan Xiao Yan, duduk di bangku, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan mencicipinya dengan hati-hati. Melihat ini, Xiao Yan juga duduk, dan menempatkan larangan secara acak. Orang-orang di luar pada dasarnya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Siapa tiran lokal besar itu? Dia tidak hanya memotret Yue Qing, tetapi dia juga memotret Tian Huo. Saya kenal seseorang di dunia ini dengan sumber daya keuangan yang begitu kuat, tetapi saya tidak dapat menentukan latar belakang pihak lain, kata Xiao Yan. Faktanya, apa yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah jika pihak lain menidurkan Yue Qing malam ini, maka Zeros mungkin akan menjadi gila besok, dan itu tidak akan berakhir dengan baik saat itu. Tang Wuxin menyesap teh dan berkata, teh yang enak, teh yang sangat enak. Tang Wuxin melihat cangkir di tangannya, tetapi tidak ada kekuatan di balik kekuatan itu. Setelah waktu yang lama, ketika Xiao Yan mengeluarkan setumpuk ramuan obat, mata Tang Wuxin juga menjadi lurus, dan dia berdeham dan berkata, kamu telah berhubungan dengan kekuatan super, jadi kamu tahu bahwa ketika kamu memasuki area simulasi inti, apakah ada peristiwa besar di negara adidaya atau keluarga Lan? Tang Wuxin memandang Xiao Yan dan bertanya. Keluarga Lan? Acara besar? Xiao Yan memandang Tang Wuxin dengan rasa ingin tahu yang kuat di wajahnya. Ada apa? Salah satu keluarga pertama yang berafiliasi dengan Persatuan Alkemis telah secara langsung melamar Su Ling'er dari keluarga Lan. Tang Wuxin berkata kepada Xiao Yan, mengatakan sesuatu yang tidak terkait dengan masalah ini. Su Ling'er, ini dia. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan. Itu benar, Su Ling'er awalnya di keluarga Lan, tetapi ketika Xiao Yan dan yang lainnya keluar dari area simulasi inti, Su Ling'er tampaknya telah meninggalkan keluarga Lan dan bergabung dengan Pavilion Gelap. Xiao Yan selalu penasaran mengapa Su Ling'er, yang berada di keluarga Lan, meninggalkan keluarga Lan dan bergabung dengan Pavilion Gelap. Di bawah tekanan Persatuan Alkemis, keluarga Lan meminta bahwa kecuali dia dapat membuktikan kekuatannya, dia tidak memenuhi syarat untuk menikahi Su Ling'er. Orang itu mengandalkan kekuatan puncak kaisar untuk menerima pertempuran roda Lan. Keluarga, dan semua orang di bawah level kaisar tantangannya. Saat itu, keluarga Lan mengirim 3.000 orang penuh, dan kekuatannya adalah puncak kaisar atau kaisar berpangkat tinggi untuk melawan orang itu. Tantangan itu berlangsung sepanjang bulan, tapi orang itu mengandalkan kekuatan puncak kaisar. Setelah memenangkan pertempuran ini, 3.000 anggota keluarga Lan semuanya dikalahkan, kata Tang Wuxin kepada Xiao Yan, dengan ekspresi kaget di wajahnya. 3.000 orang ini bukan orang biasa, orang-orang yang dapat mewakili keluarga Lan dalam pertempuran, masing-masing memiliki bakat yang tidak lemah, tetapi mereka masih bukan lawan dari orang itu. 3.000 orang dari level yang sama, dan itu adalah pertempuran roda. Pertempuran roda tidak menunggu Anda untuk beristirahat dan kemudian bertarung, tetapi setelah tantangan gagal, orang berikutnya akan muncul, memberi Anda waktu untuk beristirahat sama sekali. Pertempuran berlangsung untuk seluruh Yue. Xiao Yan tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Yang paling penting adalah tidak diperbolehkan menggunakan pil obat untuk mengisi kembali dendam. Orang seperti itu jelas merupakan monster super di level monster.
Xiao Yan tidak tahu apakah dia memilih 3.000 kaisar tingkat menengah dan orang-orang dari super kekuatan apakah Xiao Yan bisa bertahan dalam pertempuran roda sendirian. Setelah pertandingan, Sulinger menghilang secara misterius, tetapi dia juga mencapai orang itu. Setelah pertempuran itu, banyak orang pergi untuk menantangnya, dan mereka semua dikalahkan. Artinya, yang disebut tiran lokal besar adalah orang itu, kata Xiao Yan. Namanya Zhao Yuntian, dan dia adalah karakter yang sangat kuat. Pamannya juga adalah presiden dari Alchemist Guild. Keluarganya juga berada di atas keluarga dan merupakan keluarga pertama dari Alchemist Guild. Tang Wuxin berkata kepada Xiao Yan, tetapi ada sedikit ketakutan dalam nada suaranya, bukan ketakutan akan kekuatan super, tetapi ketakutan akan Zhao Yuntian. Keluarga yang kuat di belakang seseorang hanya membuat orang merasa kagum pada keluarga Anda, tetapi jika keluarga Anda kuat, tetapi Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka orang-orang melihat Anda sebagai lelucon. Zhao Yuntian, hati Xiao Yan juga menjadi waspada pada saat ini, karena orang lain muncul di benak Xiao Yan lagi. Itu adalah Kapten Guild Alchemist, Zhao Yunhai. Zhao Yunhai menderita aliansi hitam. Serangan itu adalah yang pertama sekelompok orang yang meninggalkan area simulasi inti. Dia meninggalkan area simulasi inti di daratan selama lebih dari 5 tahun. Jika dia menggunakan 5 tahun ini untuk memasuki formasi pembalikan ruang dan waktu, maka itu akan setara dengan 500 tahun waktu, itu sudah cukup baginya untuk menembus alam peri, atau bahkan alam yang lebih tinggi. Selain itu, Zhao Yunhai menjadi orang nomor 1 di dunia alkimia dari Serikat Alkemis. Setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu menjadi apa dia sekarang. Tentu saja, teman lama dan musuh juga muncul kembali di benak Xiao Yan. Maka tujuan kedatangannya kali ini juga adalah Tianhuo. Xiao Yan memandang Tang Wuxin dan berkata bahwa setiap karakter kuat di negara adidaya akan memiliki martabatnya sendiri, nafsu sepanjang hari, maka tujuan Zhao Yuntian juga sangat jelas, yaitu Tianhuo. Mungkin Anda masih belum tahu bahwa Zhao Yuntian juga memiliki gelar, yaitu orang gila. Orang ini tidak pernah bermain kartu menurut akal sehat. Anda seharusnya mengalami pelelangan ini. Dalam hal dana tidak mencukupi, dia mendapat biaya penanganan melalui pemerasan. Mungkin api langit bukanlah tujuan Zhao Yuntian, kata Tang Wuxin kepada Xiao Yan. Itu bukan Tianhuo. Xiao Yan tidak percaya. Zhao Yuntian menghabiskan 100 juta koin roh untuk Tianhuo. Bagaimana mungkin Zhao Yuntian tidak untuk Tianhuo? Tidak. Hati Xiao Yan perlahan menjadi tenang. Orang dengan kekuatan super, jika mereka bertekad untuk memenangkan sesuatu, mereka akan melakukan apapun. Harga Skyfire pasti lebih dari 100 juta dalam kekuatan super, tetapi jika Zhao Yuntian benar-benar demi Skyfire, maka dananya pasti akan melebihi 100 juta, dan tidak mungkin memiliki dana yang tidak mencukupi, maka sangat mungkin Zhao Yuntian hanya lewat di sini sesekali dan mendengar Tianhuo. Oleh karena itu, pelelangan diadakan di sini, jadi tujuan Zhao Yuntian adalah memikirkan hal ini. Wajah Xiao Yan harus menunjukkan ekspresi terkejut. Jika itu benar, maka namanya orang gila mungkin memang pantas. Sepertinya ideku untuk memadamkan api ini tidak akan mudah. Xiao Yan menghela nafas. Jika Taipan ini adalah Zhao Yuntian, dia akan menjadi musuh yang tangguh. Xiao Yan harus melewati langit jika dia mau mengambil api. Pertempuran besar. Kamu ingin menyerang Tianhuo? Tang Wuxin mendengarkan kata-kata Xiao Yan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sekarang Tianhuo adalah kentang panas, dan akan menjadi panas di tangan siapapun. Saya tidak tahu berapa banyak orang menatap ini Tianhuo. Xiao Yan benar-benar memukul ide Tianhuo ini. Kepala Xiao Yan berkata, menghadapi Tianhuo, itu palsu untuk tidak dipindahkan. Xiao Yan jujur. Bagaimanapun, Tianhuo adalah ibu kota yang dia dapat dengan cepat dan kuat. Jika tidak, menghadapi generasi muda negara adidaya dengan alat curang, Xiao Yan dan kesenjangan di antara mereka akan semakin besar. Kalau begitu kamu bisa mendapatkan Skyfire orang lain. Kekuatan Skyfire di tangannya tidak rendah. Selama kamu menggunakan kontradiksi di antara mereka dengan terampil, kamu bisa mendapatkan Skyfire-nya, kata Tang Wuxin. Kamu adalah orang lain di kota bintang surgawi dengan api surgawi ini. Xiao Yan memandang Tang Wuxin dan berkata, di kota bintang surgawi ini, selain dirinya sendiri, hanya ada orang itu yang memiliki api surgawi. Itu benar, orang ini juga memiliki Skyfire di tangannya, dan dia juga milik keluarga afiliasi kedua dari Persatuan Alkemis, menantu keluarga dan Tang Wuxin memperkenalkan Xiao Yan. Meskipun dia adalah menantu keluarga dan dia tampaknya tidak lebih dari bidak catur dari keluarga dan dalam proses tumbuh dewasa, jika bidak catur ini gagal, itu akan ditinggalkan dengan kejam. Meskipun orang ini selalu berperilaku sangat rendah, tetapi kekuatannya jauh lebih rendah daripada orang gila itu, dan sikap keluarga dan terhadapnya juga bergoyang. Kesemek, harus lunak. Jika Anda benar-benar menginginkan api, Anda mungkin juga menghabiskan lebih banyak usaha padanya. Sebenarnya ada orang seperti itu. Xiao Yan terdiam. Meskipun Xiao Yan belum pernah melihat orang ini dengan Skyfire, Xiao Yan masih memiliki kesan yang baik tentang orang ini.
Atribut Skyfire pihak lain jauh, di atas dirinya sendiri, Xiao Yan bisa merasakan keberadaannya, dan dia secara alami bisa merasakan keberadaan Xiao Yan. Tetapi pihak lain tidak memprovokasi Xiao Yan karena penindasan atribut Skyfire, yang terpuji. Selain itu, bahkan Tsukihime, yang selalu berprasangka buruk terhadap manusia, takut pada orang itu, tetapi dia tidak begitu menjijikan. Anda dapat melihat bahwa orang ini jelas tidak mudah. Dan justru karena kata-kata Tang Wuxin maka kesemek perlu diperas dengan lembut. Xiao Yan selalu kuat ketika dia kuat. Tentu saja, ini dalam kisaran tertentu. Sekarang jika Xiao Yan bertemu dengan yang tertinggi abadi, Xiao Yan memiliki segala macam cara, juga tidak berdaya. Sekarang kalimat Tang Wuxin bukan untuk memperjelas bahwa Xiao Yan menindas yang lembut dan takut yang keras. Siapa namanya? Meskipun aku tertarik padanya, aku tidak ingin merebutnya demi api surgawi. Xiao Yan berkata kepada Tang Wuxin, seseorang dengan api surgawi seharusnya terkenal, kan, tahu nama orang ini. Namanya Yang Feng, yang dari pohon poplar, puncak gunung, Tang Wuxin berkata kepada Xiao Yan. Yang Feng, Xiao Yan mengulanginya dengan lembut, tapi tiba-tiba, di benak Xiao Yan, orang yang berada di pagoda lelang aliansi hitam di kota Roh Kudus, pria tampan itu muncul lagi. Selain itu, tidak hanya ini, tetapi juga dua orang lainnya, Yang Yang dan Yang Chen, yang telah bertemu di grup mercenary pedang perak dan mengikuti patriark klan Xiao sebelumnya. Tampaknya telah melewati saudara mereka yang lain, bernama Yang Feng. Mereka telah mencari kakak laki-laki mereka, tetapi tidak ada berita. Namun, Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa kakak laki-laki yang mereka cari akan muncul di depannya. Xiao Yan tidak peduli bahwa hari sudah larut, dan bergegas keluar dari ruangan, meninggalkan Tang Wuxin dalam keadaan linglung. Di bawah langit malam, kota Tianxing diselimuti sepotong cahaya bulan, dan itu kurang dari 2 jam sebelum fajar. Kecuali beberapa orang yang menarik keindahan untuk melakukan sesuatu. Semua orang takut akan kedatangan fajar lagi pula. Selama Anda keluar dari kota bintang langit, selama Anda berpartisipasi di dalamnya, saya khawatir tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka dapat pergi hidup-hidup. Apakah itu keterampilan bertarung jiwa tingkat abadi, api langit, atau bahkan daun yang diduga sebagai pohon buah ginseng di tangan Xiao Yan, bahkan jika ditempatkan di daratan, itu akan menyebabkan perselisihan. Rumah tidak akan mengungkapkan identitas pelanggan. Mereka yang tertarik pada 3 item terakhir dapat menebaknya selama mereka lulus tes. Sudah banyak orang yang menatap 3 kamar, asalkan mereka baru saja keluar dari kota bintang langit, akan ada sekelompok orang yang mengejar mereka, tidak pernah menyerah. Begitu Xiao Yan meninggalkan ruangan, dia bisa melihat beberapa sosok berdiri tidak jauh dari kamarnya. Melihat Xiao Yan keluar, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Xiao Yan sedikit mengernyit, sepertinya dia telah menjadi mangsa banyak orang. Jika itu benar-benar daun buah ginseng, daun di tangan Xiao Yan akan memiliki harga yang tak terhitung. Hal yang begitu berharga, tentu saja, seseorang akan merebutnya. Ada seringai di sudut mulut Xiao Yan, karena dia berani merampoknya, dia harus melihat mereka. Xiao Yan berpikir sejenak, tetapi tidak menyerah pada tujuannya, dan berjalan menuju gedung tertinggi di kota Tianxing, di mana dia mungkin bisa mengamati sesuatu. Ada apa? Aku baru saja melihat pria itu muncul di sini. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Ini benar-benar aneh. Seseorang menatap Xiao Yan yang menghilang, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ya, aku dengan hati-hati mencari pria itu dengan kekuatan jiwaku, tetapi pria itu menghilang seperti dunia menguap. Orang lain berkata kepada temannya. Mungkinkah dia mengetahui bahwa kita mengawasinya, jadi dia berjaga-jaga? Itu hanya seorang kaisar, lupakan saja, gerbang kota Tianxing tidak akan dibuka sampai fajar. Jika orang itu berpikir bahwa dia berani menentang tuan di sini dengan kekuatannya sendiri, dia akan mencari kematian sendiri. Daun buah ginseng pohon tidak begitu mudah didapat. Itu benar, kaisar yang mengukurnya tidak bisa mengambil daun buah ginseng yang kita inginkan dari sini. Pound sterling, Cheom dan ketika beberapa orang sedang mencari Xiao Yan telah tiba di sebuah gedung tinggi. Dari sini, Anda bisa melihat halaman tempat orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan di seluruh kota Tianxing berada. Xiao Yan berdiri di sini, dan sekelompok api kuning muncul dari tangan Xiao Yan. Hanya dalam sekejap, nafas api langit menyebar dari pusat Xiao Yan ke sekitarnya. Di setiap halaman, api yang semula digunakan untuk penerangan menjadi redup pada saat ini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berjalan keluar dari ruangan di halaman, dan sekelompok api muncul dari tangannya. Kedua api berinteraksi satu sama lainnya. Xiao Yan melihat sosok itu, dan wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi kaget. Saat berikutnya, Skyfire Xiao Yan berkumpul, menghilang ke dalam kegelapan, dan pergi dari sini sambil mengambil keuntungan dari kekacauan. Siapa yang berani memprovokasi secara terbuka di sini? Pada saat Xiao Yan pergi, 5 atau 6 kaisar muncul di posisi asli Xiao Yan, tetapi pada saat ini, Xiao Yan sudah menghilang tanpa jejak. Jika Xiao Yan, yang memiliki air pembunuh roh, ingin pergi, tidak mungkin kaisar ini menemukan jejak Xiao Yan
Yan Ke masih memiliki kemampuan untuk menggantikan dan berteleportasi, serta orang-orang yang berada begitu jauh, dan itu adalah hal yang instan untuk ingin pergi. Setelah mencari tautan, tidak ada berita, dan Tian Xingcheng secara bertahap menekan masalah ini. Lagi pula, sudah hampir fajar, jika mereka ingin bertarung, biarkan mereka bertarung di luar, tidak peduli apa yang terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Pada saat ini, Xiao Yan telah kembali ke kamarnya, tetapi ada satu hal yang telah dikonfirmasi oleh Xiao Yan. Orang lain dengan Skyfire adalah Yang Feng, kakak laki-laki Yang dan Yang Chen. Setelah melewati Yang Feng, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa orang itu adalah Yang Feng, tetapi karena Yang Feng masih hidup, mengapa Yang Feng tidak mencari adik laki-laki dan perempuannya sendiri? Anda harus tahu bahwa Yang dan Yang Chen telah berusaha menemukan saudara mereka, tetapi tidak ada berita, tetapi sekarang Yang Feng telah muncul di sini. Mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi kontemplasi, tidak apa-apa jika dia tidak bertemu dengannya, tetapi karena dia bertemu dengannya, dia harus bertemu dengannya tidak peduli apa, setidaknya dia harus memberitahu Yang Feng berita tentang Yang dan Yang Chen, sebagai untuk bagaimana Yang Feng memutuskan, maka hanya aku yang bisa melihat Yang Feng sendiri. Di sisi lain, Yang Feng secara bertahap menyingkirkan api langit, ancaman api langit barusan. Api langit Yang Feng sebenarnya muncul atas inisiatifnya sendiri. Anda harus tahu bahwa kualitas api langit di tangan Yang Feng jauh lebih tinggi dari Xiao Yan, tapi namun, dia diprovokasi oleh Skyfire lebih rendah dari dirinya sendiri. Bagaimana mungkin itu tidak meletus? Jadi Yang Feng juga langsung berlari keluar. Tetapi ketika Yang Feng melihat ke arah dari mana tekanan itu berasal, hanya ada bayangan hitam yang berkedip di sana, dan itu menghilang dalam sekejap. Yang Feng tiba-tiba penuh dengan rasa ingin tahu, dan dia hampir bisa menilai alasan mengapa api orang itu muncul. Dilepaskan begitu terang-terangan dia tidak keluar untuk merasakan api langit dalam pelelangan, tetapi api langit di tangan Yang Feng. Tetapi siapa yang akan memprovokasi dia pada saat kritis ini, ketika mereka datang ke sini? Bukankah mereka berdua mempertahankan pemahaman diam-diam? Mereka berdua menekan api masing-masing, tetapi sekarang orang itu tidak dapat menahan diri terlebih dahulu. Apakah ini benar-benar provokasi? Xiao Yan, Yang Feng meludahkan nama, dan ada sedikit perang di matanya. Jika Anda benar-benar berniat untuk memprovokasi, maka saya akan mengambilnya. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Sakit kepalamu semakin membaik, kamu harus lebih banyak istirahat. Pada saat ini, suara dan Bingning datang dari belakang. Aku baik-baik saja. Hanya saja tekanan api langit baru saja datang. Aku tidak terlalu khawatir. Jadi aku keluar dan melihat-lihat. Kembalilah, ini tidak terlalu dini. Kita harus mulai bersiap. Besok akan menjadi pertempuran sengit, kata Yang Feng. Dan Bingning tidak meragukan apapun. Kepala, mengikuti Yang Feng kembali. Dalam kegelapan, sesosok membisikkan sebuah kata. Xiao Yan, Yang Feng, saya benar-benar tidak berharap untuk bertemu dua orang ini di sini. Sayang sekali, jika tidak ada tantangan besok, saya ingin bertemu dua orang ini untuk sementara waktu. Sayang sekali, namun, tidak masalah, bahkan jika aku melewatkan kesempatan ini. Sekali, kita akan segera bertemu lagi, ketika seluruh tanah yang rusuh mengantarkan sinar cahaya pertama. Gerbang kota Tianxing juga telah dibuka, dan banyak orang telah berjalan menuju luar kota Tianxing. Tetapi orang-orang ini tidak pergi terlalu jauh, karena setiap kali pelelangan diadakan di sini di Tanah Huru-Hara, ini juga merupakan waktu ketika seluruh Tanah Huru-Hara berada dalam waktu yang paling kacau, karena banyak orang akan memilih untuk memulai dengan orang-orang yang telah melelang barang-barang setelah pelelangan berakhir, dan mereka punya uang untuk membeli sesuatu. Bukan berarti itu milikmu, kamu harus memastikan setidaknya kamu memiliki kehidupan untuk mengeluarkannya dari sini. Ketika sudah ada banyak kebisingan di luar, masih ada 3 kamar yang tetap sunyi, pintu mereka belum dibuka, yaitu, mereka tidak meninggalkan kota Tianxing, tetapi kota Tianxing memiliki aturan kota Tianxing. Itu pasti di tengah hari, dan semua orang harus meninggalkan kota Tianxing. Jika tidak, kota Tianxing akan mengusir Anda pada saat itu. Tidak ada keraguan bahwa ketiga kamar ini adalah 3 kelompok orang yang menangkap final. Salah satunya adalah Xiao Yan yang menangkap daun pohon buah ginseng, dan rombongannya yang menangkap keterampilan bertarung jiwa, Zhao Yuntian dan partainya, yang disebut tiran lokal besar, sepertinya selalu berada di kamar. Pada saat inilah kamar Xiao Yan adalah yang pertama keluar. Seorang pria berjubah hitam berjalan keluar dan segera berjalan menuju gerbang kota Tianxing. Pao Ren sepertinya tidak memperhatikan apapun, dan berjalan lurus menuju gerbang dari kota Tianxing, seolah-olah dia tidak peduli dengan sekelompok orang yang dia ikuti. Di kejauhan, Yueji memandang Xiao Yan, yang diselimuti jubah hitam, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bisakah orang ini benar-benar keluar begitu saja? Tidakkah dia tahu betapa berbahayanya di luar? Meskipun kekuatannya sangat kuat, apakah dia lebih kuat dari serigala lapar itu? Itu masih sekelompok serigala lapar, dan mereka pergi dengan terang-terangan. Kepala resimen, aku akan memeriksanya. Lagi pula, orang ini milik kakakku. Jika sesuatu terjadi padanya,
kata Yue Ji kepada Zimei. Meskipun dia selalu suka mengolok-olok Xiao Yan, setidaknya Xiao Yan adalah orang yang tidak menyukainya. Beberapa manusia jahat. Kamu tidak harus pergi. Tingkat kelicikan orang itu tidak lebih rendah dari milikmu. Jika dia bahkan tidak mengerti ini, maka dia tidak akan berani datang ke tempat kerusuhan. Kamu harus tetap memperhatikan ruangan itu dengan hati-hati. Zeros menatap Yue Ji dan berkata, ruangan di mana Mawar Ungu berada, secara alami mengacu pada ruangan tempat Yue King berada, dan di ruangan itulah mereka memiliki tujuan. Yah, tapi setidaknya ada 3 orang di ruangan itu. Tapi sejauh ini satu-satunya orang yang pernah kudengar adalah Zhao Yuntian. Orang lain tidak punya kabar. Kurasa orang lain tidak menganggur, jawab Yue Ji mengenakan mawar ungu. Purple Rose Hat, dan pada saat ini, sesosok perlahan berjalan keluar dari ruangan. Pria itu mengenakan gaun hitam dengan senyum di sudut mulutnya. Tetapi ketika pria itu keluar, pria itu benar-benar melepaskan api dari langit. Dia tiba-tiba mengambil pria itu sebagai pusatnya, dan suhu lingkungan sekitarnya naik dengan cepat. Orang-orang di sekitar pria itu mundur selangkah tanpa sadar. Langit api. Hanya suhu yang menakutkan ini berkali-kali lebih tinggi dari suhu api langit biasa. Di mata publik, pria itu memasukkan api langit langsung ke cincin roh penyimpanan, lalu pria itu berbalik dan perlahan menutup pintu di belakangnya. Pria itu kemudian mengambil cincin penerimaan di tangannya dan menuju ke gerbang kota bintang langit. Pergilah. Ketika pria itu pergi, dia membawa pergi hampir semua orang yang memperhatikan ruangan itu, karena daya tarik Tianhuo jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tetapi dalam waktu singkat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa sesosok tiba-tiba menyelinap keluar dari kamar Xiao Yan. Bagaimanapun, Tianhuo sangat menarik, dan pria berjubah hitam tidak menutup pintu ketika dia meninggalkan kamar Xiao Yan. Apakah dia Zhao Yuntian itu? Xiao Yan menatap pria yang berjalan keluar ruangan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun Zhao Yuntian ini tampan, auranya terkendali, dan sepertinya tidak ada jejak arogansi di matanya. Panik, seolah-olah melakukan hal yang sangat biasa. Cincin roh penyimpanannya tampaknya. Xiao Yan menatap jari telunjuk kanan Zhao Yuntian, dan ada sedikit keraguan di wajahnya. Orang ini keluar dengan sangat berani, dia benar-benar berani. Tetapi pada saat ini, pintu kamar lain terbuka dengan tenang. 3 orang di kepala kebetulan adalah Dan Bingning, Yang Feng dan Dan. Tampaknya keterampilan bertarung jiwa dari peringkat abadi akhirnya jatuh ke tangan ini. Sekelompok orang. Maka Yue King seharusnya ada di ruangan itu. Jika itu masalahnya, maka serahkan pada Zimei. Aku akan menemukan cara untuk menahan Zhao Yuntian. Jadi dia seharusnya bisa santai, gumam Xiao Yan. Tidak. Apakah itu akan mencapai batasnya? Tampaknya kekuatan jiwaku tidak cukup. Aku harus mengejar dengan cepat. Jika tidak, jika dibongkar sebelum meninggalkan kota Tianxing, itu akan merepotkan. Xiao Yanwan langsung mempercepat tingkatkan kecepatan Anda. Pada saat ini, pintu ruangan tempat Zhao Yuntian keluar dibuka lagi, dan 3 orang berjalan keluar. Ketiganya adalah laki-laki, dan tidak seperti Zhao Yuntian. Ketiga orang ini semuanya berpakaian putih. Dan 1 orang tampak seperti Zhao Yuntian. Sebelumnya, dengan cara yang sama, mereka perlahan menutup pintu kamar. Setelah mereka bertiga selesai melakukan ini, mereka berjalan menuju gerbang kota Tianxing. Hanya saja mereka bertiga tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Ada apa? Kenapa tidak ada Yue King? Yue Ji, bisakah kamu menentukan berapa banyak orang di ruangan itu? Zimei menatap Yue Ji dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Ini, saya tidak tahu. Seharusnya ada sekelompok orang. Karena orang-orang di ruangan itu memasuki pelelangan, satu-satunya orang yang berpartisipasi dalam pelelangan adalah orang pertama yang keluar. Yang lain bahkan tidak mengerti. Keluar dari pintu kamar, kata Tsukihime. Jika itu masalahnya, maka Yue Ji pasti masih ada di dalam. Setidaknya untuk alasan ini, saat ini tidak ada cincin penerimaan yang dapat membawa makhluk hidup di daratan, dan beberapa orang melihat Yue Ji dikirim ke dalam, kata Zeros. Untuk sisa orang, tidak ada yang tahu berapa banyak orang di ruangan itu. Jadi mereka hanya bisa menunggu. Hasil lainnya adalah Yue King terbunuh. Tetapi kemungkinan hasil seperti itu tidak tinggi. Lagi pula, mereka menghabiskan 50 juta untuk Yue King. Bagaimana mereka bisa membunuh orang pada malam mereka membeli sesuatu? Di sisi lain, tidak lama setelah pria berjubah hitam yang berjalan keluar dari kamar Xiao Yan keluar dari Sky Star City, gelombang pertama tamu perampokan tiba. Orang-orang itu bahkan tidak mengatakan omong kosong. Mereka hanya menyayat dengan pisau. Orang pertama yang mengambil tindakan bukanlah seseorang dengan kekuatan yang sangat rendah, tetapi seorang kaisar tertinggi. Kekuatan setiap faksi yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan ini tidak akan rendah, jadi faksi ini pada awalnya tidak dapat menahan diri. Meskipun yang pertama risiko seorang pria di belakang lebih besar, tetapi selama dia meraih daun pohon buah ginseng di tangan Xiao Yan, maka dia yakin dia bisa melarikan diri dari sini dengan lancar, dan dia tidak sendirian. Meskipun dia adalah satu-satunya yang menembak sekarang, dia mendapat dukungan dari seluruh kekuatan di belakangnya. Dia menebas pria berjubah hitam tidak panik sama sekali.
dia hanya mundur selangkah, dan kemudian sebelum kaisar kembali ke akal sehatnya, dia meninju kaisar dengan pukulan. Kaisar tertinggi itu segera mundur beberapa langkah, tetapi tidak mengalami banyak kerusakan. HMPH, tinjunya sama dengan tinju wanita, tidak memiliki kekuatan dan lembut. Kaisar melirik dadanya, di mana tidak ada bekas luka sedikit pun, hanya sedikit kemerahan. Ini juga membuatnya semakin meremehkan pria berjubah hitam. Seolah-olah pria berjubah hitam tidak mendengar kalimat ini. Setelah meninju pria berjubah hitam kembali, dia terus berjalan ke depan, tetapi kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. HMPH, kali ini aku akan memberitahumu apa itu kekuatan. Kaisar yang berdaulat memandang Xiao Yan yang sedang berjalan pergi, dan tidak segera mengejarnya, tetapi memasukkan pedangnya ke tanah. Yang Maha Tinggi benar-benar menunjukkan yang hitam pria berjubah apa kekuatan itu. Kaisar Sovereign perlahan menarik pisaunya, dan segera seluruh bumi juga didorong ke atas. Tanah yang panjangnya 100 meter dan tebal 10 meter, langsung digerakkan oleh Kaisar Sovereign. Pergi, Kaisar mengeluarkan pisau besar dari tanah, dan tanah besar mengejar pria berjubah hitam yang telah melarikan diri jauh. Banyak orang yang menunggu kesempatan di luar diam-diam senang bahwa jika itu jatuh, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Jangan menjadi pria berjubah hitam yang kekuatannya tidak sekuat Kaisar tertinggi. Dalam proses maju, pria berjubah hitam itu juga tampaknya merasakan raksasa mengejar di belakangnya. Bagaimanapun, itu benar-benar menutupi gangguan di atasnya, dan tidak ada ruang untuk melarikan diri. Orang ini, Xiao Yan berdiri tidak jauh, menyaksikan adegan ini dalam diam. Jelas serangan terhadap Kaisar ini juga membuat sakit kepala. Jika itu adalah dewa, Xiao Yan dapat dengan mudah, untuk menghindari tingkat serangan ini. Setelah semua, apakah itu teleportasi atau penggantian Xiao Yan dapat digunakan sesuka hati. Tetapi klon namun, itu berbeda. Terlepas dari kenyataan bahwa avatar dapat menggunakan keterampilan bertarung ketika dewa menggunakan bayangan, di lain waktu, ia hanya dapat bertarung dengan kekuatan paling dasar dan tidak dapat menggunakan keterampilan bertarung lainnya, yang Maha Tinggi begitu dekat. Jika itu masalahnya, biarkan kemalangan datang ke timur. Xiao Yan melihat raksasa yang menurun, dan kekuatan jiwa mengubah arahnya. Pada saat ini, pria berjubah hitam segera berjalan menuju tempat yang dekat dengannya dan penuh dengan penonton. Orang-orang ini semua datang untuk daun pohon buah ginseng di tangan Xiao Yan. Karena Xiao Yan tidak merasa bersalah sedikitpun karena terlibat dalam perang ini. Bagaimanapun juga, orang-orang ini semua memikirkan diri mereka sendiri terlebih dahulu, dan dia tidak merasa bersalah. Mulai dulu, dan cepat atau lambat mereka juga akan melakukannya. Sekelompok penonton menyaksikan pria berjubah hitam berlari ke arah mereka, dan senyum di wajah mereka langsung mengeras. Jika tidak ada raksasa di langit, mereka akan senang untuk mati. Tetapi sekarang ada raksasa di langit, jika mereka menyerang pria berjubah hitam saat ini, itu pasti akan memberi mereka kerusakan berat. Cepat kembali, setelah menimbang lagi dan lagi, pemimpin yang memaksa memilih untuk segera menyerah. Meskipun daun buah ginseng itu penting, hidup mereka sendiri lebih penting. Namun, Kaisar tertinggi di kejauhan tidak memberi mereka kesempatan sama sekali, dan sebidang tanah di langit yang dia bawa ke langit langsung hancur. Asap mengepul, berpusat di sana, di mana semuanya tersebar di pasir kuning. Kecuali 3 kaisar dari pasukan itu, yang melarikan diri secara kebetulan, beberapa orang setingkat kaisar terluka parah, dan sisanya meninggal di daerah ini, di bawah tanah, itu benar-benar terkubur, bahkan makam pun tidak diperlukan. Tidak jauh dari sana, seorang pria berjubah hitam hampir sepenuhnya tersembunyi oleh tanah. Setelah melihat ini, pria itu perlahan mengeluarkan cincin Na di tangannya dan melemparkannya ke langit. Segera, seekor naga hijau panjang menerobos pasir kuning dan terbang ke langit. Ada lebih dari 100.000 daun di cincin itu, dan hijau terutama terlihat di pasir kuning. Sialan, bagaimana saya menemukannya sekarang? Beberapa orang hanya merasa pikiran mereka kosong. Awalnya, selama mereka menemukan orang ini, mereka dapat menemukan daun dengan lancar, tetapi tidak ada yang tahu bahwa orang ini sebenarnya ada di gelap dalam benak saya. Saya menemukan begitu banyak daun, dan mungkin tidak mungkin menemukan daun yang mereka butuhkan dari antara daun-daun itu. Tepat ketika seseorang putus asa, saya tidak tahu kapan, tiba-tiba nyala api terbang langsung ke naga panjang dari kejauhan, keduanya bertabrakan, dan daunnya cepat menguap, dan warna daunnya perlahan berubah. Daun jatuh. Ya, di pelelangan, daun orang-orang yang tinggal di sana tidak dapat dihancurkan oleh api, air, dan serangan balas dendam. Selama semua daun ini dipanggang, daun yang dapat diawetkan harus asli. Belum tentu, yang asli kemungkinan besar ada pada pria berjubah hitam. Anda ingin melihat orang dalam kehidupan, dan Anda ingin melihat mayat dalam kematian. Mari kita lakukan bersama, jangan biarkan anak licik ini melarikan diri. Dalam waktu singkat, seseorang membuat pilihan yang tepat, di tempat yang menarik di tanah kerusuhan, kemampuan setiap orang untuk merespons sangat tinggi. Ini benar-benar sekelompok orang yang tidak menyerah sampai Sungai Kuning. Jika itu masalahnya, maka saya akan melihat bagaimana kalian menemukan Yeye.
Xiao Yan melihat sekelompok orang yang bergegas menuju pasir kuning dengan senyum di wajahnya. Jika saya tidak menggunakan metode ini, saya khawatir saya harus bertarung dengan begitu banyak orang, dan akan sulit bagi Xiao Yan untuk bertahan bahkan jika dia tidak mati. Bagaimanapun, ada hampir 1000 orang di sini, baik kaisar tertinggi atau kaisar. Tentu saja, kaisar menempati mayoritas. Bagaimanapun, di tanah kerusuhan, kaisar tertinggi berkali-kali lebih berharga daripada kaisar. Dengan bantuan beberapa ki pertempuran tipe angin, hampir dalam sekejap, pasir kuning tertiup 100.000 mil jauhnya, dan mayat-mayat yang tersembunyi di bawah potongan pasir kuning ini muncul di depan mereka satu persatu. Dan mata mereka juga muncul pada seorang pria berjubah hitam. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.